Rasa bahagia kini sedang sangat dirasakan oleh Aditya Zoni, yang mana dirinya selalu mendapatkan dukungan dan support yang positif dari Yasmin sang kekasih yang bermukim di Malaysia. Mengaku selama 2 bulan terakhir menjalani hubungan dengan sangat serius, Aditya Zoni tak menampik jika ada rencana untuk melanjutkan tahapan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bagi Aditya Zoni, Yasmin merupakan sosok dan tipe perempuan yang bisa mengerti apa yang sedang dirasakannya, mengerti dalam keadaan suka maupun duka, sehingga kehadiran Yasmin dalam kehidupan Aditya Zoni benar-benar merupakan sebuah anugerah yang luar biasa bagi dirinya. Untuk berhubungan itu kita dari bulan Februari itu udah berhubungan, berteman aja sebenarnya. Dan kita saling sharing tentang pengalaman tentang ini, dan ternyata kita masuk. Kita sejalan juga, dan dia dewasa juga kan, menanggapinya dewasa banget ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Tapi kita untuk berhubungan seriusnya sih mulai 2 bulan yang lalu sih. Karena kan kebaikan itu harus disegerakan ya, mudah-mudahan lah. Yasmin ya. Dia dewasa banget ya, dia perhatian banget. Dia tipe cewek yang benar-benar gimana ya? Yang punya pikiran yang sama saya sebenarnya. Dia tahu apa yang saya rasain, dia tahu apa yang saya butuhin, dan mungkin dia adalah wanita yang paling perhatian sih sama saya setelah mama saya gitu. Oh, nggak ada patah hati dong, nggak ada patah hati jadinya. Enggak lah, maksudnya ya biarlah berjalan semestinya seperti apa gitu kan. Kita ya cuman bisa berharap, berdoa, dan ya lanjutin aja kehidupan kita gitu loh, move on gitu loh kan, ya udah santai. Jadi santai aja sih. Kalau misalkan memang jodoh ya alhamdulillah, kalau nggak jodoh, kalau nggak juga jodoh ya nggak apa-apa. Untuk LDR ya kita berdua udah sama-sama tahu lah ya kan. Karena sekarang lagi Covid juga, susah juga untuk masuk Malaysia, harus ada beberapa prosedur untuk masuk ke sana. Jadi saya harus menunggu lebih sabar lagi, dan saya juga udah bilang juga sama Yasminnya sabar, tapi pasti saya ke sana gitu. Secepat Instagram. DM Instagram kenal ya. Itu siapa yang DM duluan? Ya. Harus dikasih tahu. Iya jangan dong. Kita tuh udah saling kenal. Kebetulan Yasminnya itu dia kenal saya karena sinetron saya waktu itu. Jadi ternyata tayang di Malaysia. Dia tahu juga, dan akhirnya kita sejalan ya. Udah kita ngobrol-ngobrol, asik juga, seru orangnya ya. Berlanjut gitu sih. Selain berbahagia dengan kehadiran Yasmin dalam kehidupannya, di mana sang kekasih selalu memberikan support positif untuk dirinya, Aditya Zoni pun kini sedang mencintai silat sebagai bagian dari budaya Indonesia. Meski belum sepenuhnya paham akan silat, namun dari sisi positifnya, bagi Aditya Zoni dengan memahami gerakan silat dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh. Buka fix ini. Robert kah? Deh. Oke, apa ya? Adit. Kemungkinan itu aja, tapi karena ini sepatu berat ya, ngeri ya. Oke, mantap. Adit. Guru. Itu sebenarnya gerakan dari dulu belajar ya, karena waktu kecil juga belajar silat juga. Itu sebenarnya salah satu langkah aja sih sebenarnya. Kalau silat itu langkah, dia bukan gerakan. Sile harimau itu, Padang, Sumatera Barat ya. Belum terlalu belajar seperti Bang Amar ya, tapi memang paham sedikit sih. Tapi nggak terlalu banget mendalami juga. Dulu Bang Amar udah sile harimau. Jadi saya mikirnya saya pengen punya sesuatu yang berbeda, bukan cuma silat doang, tapi saya juga harus belajar kayak taekwondo. Jadi saya taekwondo waktu itu. Ke silat sih, silat lah pasti. Karena silat itu kan budaya Indonesia. Jadi mungkin sudah seharusnya orang-orang Indonesia itu sangat mencintai silat. Dari gerakannya itu indah banget gitu loh. Silat itu bukan cuma sekedar berantem dan nangkis, tapi gerakannya indah ya. Dan di setiap gerakan itu punya
punya apa ya, punya rasa yang berbeda-beda gitu loh. Emang sih kita memang menjadwalkan sih sebulan itu minimal tuh 2 kali lah untuk belajar silat sih gitu. Latih biasa aja pernah ya, tapi nggak sampai kayak tanding yang benar-benar gimana gitu. Bisa ya ntar. Nggak sih, cuma latihan biasa aja. Karena gimana ya, kita bergerak, olahraga kan, olahraga. Jadi olahraga itu penting banget. Nah, kalau menurut saya silat meningkatkan imun, ya walaupun saya nggak ngerti gimana medikalnya, tapi kalau menurut saya iya, menyehatkan, sehat gitu. Oh, enggak sih, kan kita mengikuti aja sih. Kayak karena kan di sinetron atau di film itu pasti ada adegan-adegan yang fighting gitu ya, yang action gitu. Jadi saya tertarik juga gitu loh. Enak juga ya, maksudnya melihat gerakan-gerakannya, terus cara fightingnya itu enak sih. Bang Amar dia latihan terus setiap hari, dia hampir setiap hari. Mungkin di silatnya nggak tahu, tapi emang dia lagi ininya nge-gym ya, dia lagi workout juga sih. Udah mulai ini lagi, udah mulai fit lagi gitu. Pasti ada resikonya sih, pasti ada resikonya, bukan silat doang, tapi di semua martial art pasti ada resikonya. Ya kita tanggung sendiri aja, udah biasa lah kayak seleo atau mungkin patah, itu udah biasa sebenarnya kalau misalkan kita sudah mencintai martial art ini gitu. Alhamdulillah sih untuk saya belum pernah ya, tapi pernah di satu adegan di film gitu kepukul sih, bukan kepukul, sorry, ketendang. Jadi ya itu udah biasa sebenarnya, semua orang pada panik kan, berdarah juga waktu itu, semua orang pada panik, saya biasa aja. Saya malah bilang ya udah lanjutin aja, karena ini udah biasa, kita kena pukul sedikit atau meleset sedikit itu kesalahan kita gitu loh, karena kita tidak fokus di koreo yang sudah diberikan gitu sih.